Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Dr. Isna. Saat ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang bentuk sediaan obat khusus. Kali ini kita akan membahas obat-obat injeksi atau biasanya ini disebut juga parenteral ya, karena tidak melewati saluran cerna. Untuk obat-obat injeksi yang pertama adalah infus. Ya, di sini saya membawa contoh ada dua jenis infus. Yang pertama adalah sodium klorida 0,9% atau biasa kita sebut larutan garam fisiologis. Kemudian contoh di sini infus ciprofloxacin yang termasuk dalam golongan antibiotik fluoroquinolone ya. Untuk penggunaan infus biasanya adalah menggunakan selang infus, kemudian obat atau cairan obat ini dimasukkan secara tetesan atau drip, jadi perlahan ya, tidak sesuai dengan pengaturan kebutuhan tetesan pasien. Oke, untuk kekurangan dan kelebihan untuk sediaan infus ini, mungkin untuk keuntungan sih pada prinsipnya sama, hampir semua obat injeksi ini adalah karena dia bersifat sistemik dengan lebih cepat dibandingkan dengan obat-obat yang diberikan secara peroral ya, karena obat-obat injeksi ini tidak melewati sistem pencernaan dan langsung memberikan efek sistemik yang lebih cepat, terutama kalau diberikan secara intravena. Nah, kalau untuk infus sendiri ini karena dia diberikannya secara perlahan, jadi keuntungannya terkontrol bisa ya. Jadi kalau berapa cairan yang akan kita berikan itu bisa kita kontrol akan berapa lama, misalnya 500 cc habis dalam 4 jam, itu bisa terkontrol menggunakan setelan di selang infusnya ya, bisa terkontrol. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangan ya karena ini adalah bentuk sediaan khusus dan harus diberikan atau dipasang oleh petugas kesehatan ya, jadi tidak boleh memasang sendiri ya. Oke, untuk sediaan injeksi lain yang saya contoh sini adalah yang bentuknya ampul. Untuk ampul ini ada, kita lihat ya, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat. Jadi ini ada keuntungan, ada kelebihan yang masing-masing. Jadi kalau untuk yang putih ini, karena dia bening, kita bisa melihat kalau seandainya terjadi perubahan warna pada cairan injeksinya. Kemudian kalau yang coklat agak sulit ya, karena dia warnanya coklat. Kalau ternyata dia umpamanya terjadi kerusakan dan berubah warna, kita tidak terlalu bisa melihatnya. Kemudian kalau yang putih, sayangnya karena dia bening ya mungkin ya, kan tuh yang bening ini dia tidak bisa menahan sinar matahari, jadi akan bisa menyebabkan kerusakan pada obatnya. Makanya untuk beberapa obat yang sensitif terhadap sinar matahari tidak dikemas dalam ampul yang berwarna bening, tapi kan dikemas dalam ampul yang berwarna coklat karena dia mampu menahan sinar matahari lebih baik dibanding kalau yang bening. Oke, jadi kalau untuk keuntungan kekurangan injeksi ya secara umum tadi kita sudah bahas ya, keuntungannya dia cepat sistemiknya. Tapi juga kalau untuk yang injeksi, karena ini diinjeksikan istilahnya secara bolus, jadi secara cepat gitu ya, pakai spuit, beda dengan yang infus. Ini karena dia efek sistemiknya cepat, apabila terjadi reaksi alergi seperti anafilaksi, itu akan terjadi juga sangat
cepat. Jadi tetap harus berhati-hati dalam pemberiannya. Harus dipastikan pasien tidak mempunyai riwayat alergi terhadap bahan-bahan yang kita injeksikan. Untuk ampul ini selalu perhatikan label dalam kemasan ya. Label. Selain nama obat dibaca, kemudian kekuatan obat karena akan mempengaruhi berapa cc yang akan kita berikan. Kemudian di sini selalu tercantum jalur atau rute yang disarankan. Jadi contohnya kalau untuk obat ini ada tulisan IM dan SK. Berarti obat ini diberikan secara intramuskular atau subkutan. Ya, tidak disarankan diberikan secara intravena. Nah, kalau untuk yang satu ini contohnya ranitidin ya, ini bisa ada tulisannya IM garis miring IV, berarti dia bisa diberikan secara intramuskular atau secara intravena. Sangat penting membaca membaca label untuk obat-obat injeksi karena banyak obat yang look alike atau terlihat sama atau sound alike, jadi atau terdengar mirip namanya itu. Jadi selalu baca label sebelum menginjeksikan. Untuk selanjutnya adalah sediaan yang vial. Vial itu seperti apa? Vial itu kalau dia dibuka, di sini ada karetnya. Nah, untuk yang sediaan vial, dia keuntungannya bisa dipakai berulang. Jadi misal kita injeksikan kemudian masih ada sisa, masih kita bisa simpan dalam kurun waktu seminggu kalau di suhu ruangan atau 2 minggu kalau dimasukkan ke dalam kulkas ya. Di sini saya contohnya ada 3 untuk mewakili masing-masing bentuk sediaan obatnya. Yang pertama ini sudah vial yang berisi larutan. Jadi dia sudah cair seperti kalau di dalam ampul. Ini suspensi. Jadi dilihat ya, mungkin di celah ini ada seperti susu. Kemudian ini adalah serbuk injeksi. Kalau serbuk injeksi dia masih serbuk dan harus diisi sterile water for injection untuk dilarutkan menjadi larutan baru bisa diinjeksikan. Ada beberapa obat yang bentuknya serbuk, tapi setelah diberi larutan, dia akan, serbuk diberi sterile water for injection, hasilnya bukan larutan, tetapi suspensi. Ya. Jadi itu harus hati-hati. Kalau dia bentuknya adalah suspensi, dilarang menginjeksikan obat dalam bentuk sediaan suspensi secara intravena, karena akan berbahaya. Ya. Untuk kemasan vial memang dia bisa berulang, berbeda dengan yang ampul ya. Kalau ampul dia sekali pakai saja, jadi kalau dipatahkan kita ini seperti ini, volume 2 cc, tapi kita hanya butuh 1 cc ya harus dibuang sisanya. Tapi kalau untuk yang vial kita masih ada sisa, bisa kita simpan ya. Untuk kekurangan dan kelebihan injeksi umum tadi udah kita sebutkan ya, kita udah bahas di depan. Nah, ini untuk masing-masing yang ini ya, untuk vial yang beda-beda bentuk sediaannya. Ini contohnya adalah yang serbuk injeksi. Keuntungannya apa? Kenapa dia buat serbuk? Dengan dibuat serbuk, dia akan memperlama masa penyimpanan karena dia lebih stabil obat itu kalau disimpan dalam bentuk kering atau serbuk dibandingkan ketika dia dalam larutan ya. Jadi tidak semua obat bisa disimpan dalam bentuk larutan seperti contoh yang vial yang larutan ini. Jadi mereka akan dikeringkan dan ketika akan diinjeksikan baru ditambahkan air steril lagi. Oke, kalau untuk yang suspensi ini itu tadi ya sudah saya sebutkan, dia kekurangannya tidak boleh dipakai secara intravena, jadi harus hati-hati, tidak boleh salah ya. Kalau dia bentuknya suspensi dilarang diinjeksikan secara intravena. Nah untuk yang
vial dalam bentuk larutan, keuntungannya jelas praktis ya. Kita tidak perlu menambahkan air, mengocok dan lain-lain untuk akhirnya kita bisa menginjeksikan. Dia praktis, tinggal buka, sedot ya. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya biasanya obat-obat yang tidak stabil dalam bentuk cairan itu tidak bisa disimpan dalam bentuk vial cairan larutan ya. Jadi harus dirubah dulu menjadi serbuk. Oke. Yang terakhir ini adalah contoh kemasan khusus injeksi ya. Ini disebut insulin pen ya. Jadi bentuknya kayak bolpen, tapi bukan bolpen ini ya. Ini adalah alat injeksi yang di dalamnya ada injeksi insulinnya. Ini insulinnya di sini. Ya, jadi ini sudah paket antara spuitnya dan obatnya. Ya, di sini ada ujungnya, ini ada jarum. Maaf ya, saya nggak lepas karena berbahaya. Kemudian di sini ada tempat membaca dosisnya. Keuntungannya kemasan ini apa? Keuntungannya pasien bisa pakai sendiri, jadi tidak diperlukan petugas khusus untuk menginjeksikan insulin ini ke kulit pasien. Ya, dan kerugiannya ya dia memang harus pasiennya harus terpelajar untuk bisa menggunakan ini. Kemudian penyimpanannya juga khusus karena harus di dalam kulkas. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mengenai obat-obat injeksi, kita bahas di diskusi ya. Saya rasa cukup sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!